Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Sahabat yang saya hormati, alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan tentang azas waris di dalam KHI. Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang azas bilateral, kemudian azas ahli waris langsung, kemudian azas ijbari, dan azas kematian. Selanjutnya pada video kali ini saya ingin menyampaikan bahwa azas hukum waris yang tercantum di dalam kompilasi hukum Islam ada lagi, yaitu azas keadilan berimbang. Azas keadilan berimbang. Begini, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 Allah Ta'ala dawuh, Bismillahirrahmanirrahim, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu khatil unsayain, yang artinya Allah telah menetapkan pembagian harta pusaka terhadap anak kamu, hendaklah untuk seorang anak laki-laki sebanyak bagian 2 orang anak perempuan. Ini menurut kaidah fikih adalah dalil yang terkuat, karena dinas Allah, langsung ditetapkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Sehingga di dalam kompilasi hukum Islam ini juga tidak berani diutak-utik dan diadopsi di dalam kompilasi hukum Islam menjadi pasal 176 kompilasi hukum Islam yang berbunyi, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2/1 dengan anak perempuan. Sama. Karena Al-Quran, maka diadopsi di dalam kompilasi juga tidak berubah. Tetap ketentuannya bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2/1. Yang dimaksud dengan azas keadilan berimbang yaitu tadi, anak laki-laki mendapat 2, anak perempuan mendapat bagian 1. Kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian anak laki-laki dengan perempuan ini karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan adalah berbeda. Anak laki-laki sebagai kepala rumah tangga, dia wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Sedangkan anak perempuan sebagai ibu rumah tangga, dia tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Keadaan ini adalah keadaan yang normal, yang sangat pas sekali jika diterapkan dengan surat An-Nisa itu tadi dan kompilasi hukum Islam pasal 176. Tetapi saudara sekalian, terkadang di lapangan, di masyarakat kita ada keadaan-keadaan tertentu yang menyimpang dari keadaan ini. Misalkan si anak perempuan ini
ternyata dia suaminya tidak bekerja, atau mungkin suaminya sudah meninggal dunia dan dia memiliki anak, sehingga si anak perempuan ini mau tidak mau dia harus memikul tanggung jawab untuk menafkahi anaknya dan keluarganya. Nah, keadaan anak perempuan seperti ini jika diterapkan pasal 176 dan surat An-Nisa itu tadi, tentu menjadi dalam tanda petik seperti tidak adil. Tetapi ini sekali lagi sudah dinas Allah di dalam Al-Quran, dan pasal 176 KHI tidak bisa dirubah. Oleh karena itu, dalam menghadapi keadaan-keadaan yang tidak normal seperti contoh itu tadi, maka akhirnya para ulama berijtihad. Jadi menggali sekeras-kerasnya hukum ini agar bisa memberikan keadilan jika terjadi keadaan-keadaan yang menyimpang seperti ini. Dan akhirnya muncul ijtihad. Kalau di dalam pengadilan, ijtihad itu bisa, menurut saya, itu berupa jurisprudensi. Tetapi tidak hanya itu, ternyata ijtihad itu menurut saya sudah tercermin di dalam pasal 183. Pasal 183 itu tidak menafikan pasal 176 dan surat An-Nisa itu tadi yang menetapkan bagian anak laki-laki 2, bagian anak perempuan 1. Tetapi ada jalan tengah. Anak laki-laki dan anak perempuan dibolehkan untuk berdamai dengan catatan masing-masing sudah harus mengetahui bagian yang sebenarnya. Di bunyi kompilasi hukum Islam pasal 183 tepatnya adalah para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya. Jadi dalam hal ini kalau mau dibagi rata itu boleh, asalkan para ahli waris ini sebelumnya sudah menyadari bagiannya masing-masing. Jadi tidak boleh langsung dilaksanakan bagi rata anak. Misalkan ada sisa harta itu 3 juta, maka si anak laki-laki langsung dikasih 1,5 dan anak perempuan dikasih 1,5. Itu tidak boleh, kecuali anak laki-laki ini sudah menyadari bahwa sebenarnya bagian dia adalah 2 juta, sedangkan bagian anak perempuan adalah 1 juta. Demikian juga si anak perempuan ini sudah menyadari bagiannya seperti itu. Kemudian mereka berdamai, bersepakat untuk membagi secara rata. Nah, ini baru dibolehkan. Oleh karenanya di dalam aplikasi ke pengadilan, jika sebelumnya ada pembagian waris yang menyimpang dari ini, maka boleh dibatalkan ke pengadilan. Tetapi kalau di dalam surat perjanjian perdamaian itu dimunculkan dulu bahwa sebenarnya bagian anak laki-laki adalah 2 juta, bagian anak perempuan adalah 1 juta, kemudian mereka bersepakat untuk melakukan perdamaian dan membagi secara rata. Anak laki-laki mendapat 1.500.000, anak perempuan mendapat 1.500.000. Kalau hal ini sudah dilakukan, maka itu sudah sah dan tidak dapat dilakukan gugatan di pengadilan. Itulah sahabat sekalian yang dimaksud keadilan berimbang di dalam azas hukum waris yang termaktub di dalam kompilasi hukum Islam. Saya kira itu. Video berikutnya nanti kita masih akan membahas beberapa azas hukum waris yang lainnya. Namun sebelumnya
Saya mohon untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Gratis. Gratis, tidak bayar. Dan untuk yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi barokah untuk kita semua. Begitu sahabat sekalian, apa yang saya paparkan ini sekali lagi adalah merupakan legal opinion atau pendapat hukum saya yang tentu bisa benar dan bisa salah. Jika ada kesalahan, maka tentu itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf kritik dan sarannya. Tetapi jika ada kebenaran, maka itu hanyalah semata karena rahmatnya Allah Ta'ala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.